taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Kan ini perintah. Ketika kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, Allah mengatakan apa? La'allakum turhamun. Allah akan memberikan ganjaran, kamu akan diberi rahmat. Jadi ngapain coba kita ibadah karena takut neraka, ibadah karena ingin masuk surga? Tidak perlu. Kan dalilnya jelas. Wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Taat kepada Allah berarti menjalankan perintah kan? Salat, puasa. Jalankan perintah itu. Taat kepada Rasul, jalankan sunnahnya. Kedua-duanya ini dijalankan, kemudian kita tidak perlu menunggu kemudian surga dan neraka. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan la'allakum turhamun, agar engkau diberi rahmat. Orang yang diberi rahmat berarti orang yang diselamatkan. Kalau saudara mengidentikan dengan di dunia, itu beda. Ini yang menjanjikan adalah yang maha menepati janji, yaitu pencipta langit dan bumi. Berbeda ketika presiden yang menjanjikan, itu belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau yang pemilik alam semesta ini yang menjanjikan, maka mustahil kemudian ingkar terhadap janjinya. Kenapa? Karena Allah itu maha benar. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Bang, saya Sekarang sesuatu nggak ikhlas ya, Bang? kenapa? Berarti abang berbuat sesuatu nggak ikhlas. Enggak, bukan nggak ikhlas, mengharapkan. Atau kalau sudah ganti aja lah, sekarang mau nggak usah surga ya. Pahala aja, mengharapkan pahala aja dari Allah. Gimana? Udah Iya. diganti aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Dinda. Berunda. Silakan adikku. Ya. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, dinilai apa oleh Allah kebajikan itu? Pahala kan? Kalau kita melakukan kesalahan, itu dinilai apa? Dinilai dosa. Semakin banyak kita melakukan kebajikan, berarti Allah mengganjar pahala. Itulah yang disebutkan la'allakum turhamun. Mendatangkan rahmat Allah dikarenakan kita mentaati perintahnya dan mentaati Rasulnya. Maka yang didatangkan kemudian ketaatan ini adalah pahala. Pahala inilah yang disebut rahmat. Kan seperti itu adanya. Jadi boleh kalau mengharapkan pahala. Mengharapkan rahmat. Kan janjinya pahala di situ. Iya, betul. Biar Jadi mendapatkan pahala, kamu berbuat baiklah misalnya. Jadi gini, pahala itu adalah urusan Allah. Kita hanya Betul. diperintah. Betul, itu urusan Allah, hak prerogatif katanya tadi malam. Cuman mengharapkan pahala itu juga nggak boleh. Anda mengharapkan tidak ikhlas, itu intinya. Sama nih kayak misalnya saya udah nolong Bang Sayunara, terus saya mengharapkan pembalasan dari Bang Sayunara, itu namanya saya nggak ikhlas. Bang Juma udah menjawab itu tadi. Jadi Makanya umat Islam itu ibadah itu harus ikhlas. Tapi ikhlas ini memang ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang seketika meninggalkan kemudian pekerjaannya mendengarkan azan dikarenakan takut akan neraka. Ada juga yang kemudian ingin masuk surga. Level tertinggi itu adalah karena dia cinta kepada Allah. Ibadahnya karena ia ingin berkomunikasi dengan Tuhannya. Kecintaannya kepada penciptanya, rasa bersyukurnya kepada penciptanya. Sehingga apapun yang dilakukan, dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha semata-mata. Mau dia sakit, dia syukuri. Mau dia kenyang, dia syukuri. Kenapa? Dia selalu tersenyum. Karena dia sedang jatuh cinta dengan Tuhannya. Orang yang selalu mengharapkan kemudian, oh pahala, Pak. Itu orang yang tidak cinta kepada Tuhannya. Tidak cinta kepada Allah berarti. Karena berharap diberikan, itu berarti budak dia. Sedangkan, tapi ini tidak semua orang bisa sampai di level itu. Ada tataran-tatarannya kalau dalam ilmu tasawuf. Orang yang sudah ma'rifat itu tidak pernah berharapkan kemudian harus mendapatkan ini. Kenapa? Karena yang mengatur dan maha berkehendak adalah Allah. Sangat boleh jadi orang yang merasa dirinya, waduh pahala saya ini sudah banyak kali. Tiap malam saya tahajud, tiap hari saya duha, setiap saat salat sunat. Itu bisa menjadi ria, bisa menjadi sombong.
Sehingga orang-orang yang kemudian tidak ibadah, cara menyampaikannya seakan-akan dia ini ahli ibadah, yang lain tidak. Tapi orang yang sudah sampai kepada level ma'rifat, itu tidak akan pernah kemudian merasa sombong dengan ibadahnya. Kenapa? Karena selalu kurang ibadah itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW, dia sudah dijamin surga. Tapi ibadahnya apa? Sampai kakinya bengkak-bengkak setiap hari dia ibadah. Berdiri di hadapan Allah. Kenapa? Dia cinta kepada Tuhannya. Dia cinta kepada penciptanya. Coba kita lihat bagaimana orang memilih 01, 02, 03. Karena dia ada yang dikasih, ada harapan yang diberi, sehingga dia cinta kepada pilihannya sendiri. Lalu bagaimana dengan pencipta alam semesta yang memberikan kesempurnaan fisik seperti kita ini? Kita nggak dijadikan seperti biawak, kita nggak diciptakan jadi kecoa, nggak diciptakan jadi buaya, tapi diciptakan menjadi makhluk yang begitu sempurna. Kenapa kita tidak berterima kasih? Kenapa kita tidak bersyukur? Justru ngejar-ngejar pahala. Untuk mengganti satu biji mata aja kita susah dengan pahala kebaikan. Kan gitu. Kok borok-borok mau mimpi masuk ke dalam surga? Tapi itu tidak semua orang sampai kepada level itu. Seperti itu, Bang. Setuju. Jadi, selama ini saya kalau mau berbuat baik itu, misalnya gini ya, saya menguburkan orang, menguburkan mayat gitu. Udah dikuburkan, kalau di sini tradisinya suka dikasih uang, saya tolak karena itu memang kewajiban. Kalau saya terima, bukan nggak boleh mungkinnya nerima uang. Terus saya terima uang itu, tapi saya mah nggak punya pahala nanti di sana, karena kan sudah sekarang. Jadi lebih baik saya nggak terima, udah aja kasih sama yang lain lah. Ya berarti Anda mengharapkan imbalan pahala dari Tuhan kalau kayak gitu. Iya memang. Ya, nggak ikhlas nih. Iya nggak apa-apa. Kalau Anda dikasih ya terima aja. Tapi hati Anda yang menilai. Inna a'malu biniat. Kan niat kita ini hanya untuk ikhlas kepada Allah. Ketika ada orang yang memberikannya, terima. Supaya apa? Supaya dia pemberiannya itu juga menjadi pahala bagi dirinya. Bukan karena ngasih, gimana? Yang salah kalau Anda ke sana berangkat dari rumah, Anda sudah niatkan semoga ada duit, semoga ada amplop. Itu yang keliru. Tapi kalau niatnya karena Allah, orang memberikan. Udah lah, Bang, pertanyaannya, Bang. Silakan turun. Dah. Hotel aja naik. Gak ikhlas intinya dia. Biarkan Banyu edukasi dulu, ini topik penting juga sih. Silakan turun. Lawannya sudah nggak ada. Udah apa? Habis greget. Greget. Dari tadi udah dijelasin sama Bang Juma, intinya gak ikhlas dia. Tapi dia gak mengakui dia gak ikhlas. Bang Andi Dabling. Intinya bilangnya dia gak ikhlas. Bang Juma, gimana kalau Bang Juma, Pak Desugi, Ustadz Ali, semuanya lah berjuang di media sosial ya, berdakwah dengan ikhlas begitu. Tapi ada orang kerjaannya ngeritik aja tiap hari. Dia ngeritiknya sambil tiduran. Bang Juma, gimana tiap hari gitu. Ya pastilah itu sering terjadi yang kayak gitu, Bang Andi. Karena apa ya, manusia itu diberi nafsu. Nafsu ini kemudian tidak akan pernah bergerak dari keadaannya ketika seseorang itu mati rasa. Sedangkan rasa ini bisa kita rasakan dengan adanya mata, hidung, telinga, kemudian kulit, yang mana alat-alat ini adalah alat yang mendeteksi keadaan di luar daripada diri kita sendiri. Nah, keadaan yang direspon kemudian oleh panca indera inilah yang melahirkan sebuah pikiran, di mana pikiran inilah nanti yang akan melempar kepada syahwat. Syahwatnya kemudian mengurai dan melempar melalui lisan. Lisan inilah nanti yang mengeluarkan. Makanya teko yang berisi kopi ketika dia dituangkan, maka yang keluar adalah kopi. Teko yang berisi teh, yang keluar adalah teh. Tidak mungkin teko berisi kecap, keluarnya adalah teh. Itu nggak mungkin. Artinya pada saat panca indera kita itu melihat sesuatu, merespon, lalu masuk ke dalam pabrik kita itu adalah hati, syahwat dan seterusnya. Ya, kalau orang ini
tenang, ya dalam keadaan tenang, orang ini bijak, orang ini arif, maka yang terlontar dari lisannya kemudian adalah keteduhan. Yang terlontar dari mulutnya kemudian adalah satu keangkara murkaan. Tergantung bagaimana mesin memproduksi produk mentahan yang masuk ke dalam dirinya berdasarkan apa yang ditangkap oleh panca indera. Inilah yang dikatakan loncatan berpikir dan berjiwa besar dalam ilmu psikologi. Seperti itu Bang Handi. Lalu bagaimana Bang Juma? Kita udah diskusi nih. Kita udah diskusi dari pagi sampai pagi. Kita di ujung-ujungnya diancam. Gimana itu Bang? Diancam. Ya, diancam. Rumah kau mana? Aku datangin kau ya. Udah Terus, biarkan aja. anak mana kau? Itu orang nggak usah dilayani orang kayak gitu-gitu. Jadi kedua ya gitu ya. Di sisi lainnya, ini yang penting nih. Kalian semua itu naik komar cuma nyari koin. Setelah dia kritik kayak gitu di tempat lain dia yang teriak minta koin. Itulah Bang. Kenapa kemudian Allah menggambarkan di dalam Al-Quran? Sorry ya Dinda Ali. Kenapa di dalam Al-Quran itu diterangkan kemudian proses awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Kenapa kemudian Allah menggambarkan cerita yang tidak perlu sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi cerita antar malaikat dengan Tuhan terkait dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita melihat ini apa pesan yang disampaikan? Artinya bahwa pada diri manusia memang ada potensi yang dikhawatirkan oleh makhluk-makhluk suci selayaknya malaikat terkait dengan kita. Maka ilmu yang dititipkan kemudian adalah kita ini memang dari awal diprotes oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lebih tua dari kita. Diprotes kepada Tuhan kita, kepada Allah. Ya Rabb, kenapa hendak engkau menciptakan makhluk bernama blokir permanen? Bukankah engkau tahu kalau mereka hanya melakukan kesalahan, pertumpahan darah, peperangan, kerusakan? Ini adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Sehingga orang bijak ketika melihat kesalahan orang lain, melihat kekhilafan orang lain, tidak seketika itu mengeksekusi dan menghakimi. Kenapa? Karena hal ini sudah dinisbahkan kemudian, sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Meskipun Allah mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun, tapi itu kan pengetahuan Allah, bukan pengetahuan kita. Kata Allah, aku lebih tahu daripada engkau wahai malaikat. Nah, ternyata rahasia di balik itu, hikmah di balik semua itu, salah satunya adalah kita akan diberikan akal. Malaikat tidak diberikan, iblis tidak diberikan, tumbuhan tidak diberikan, alam semesta tidak diberikan. Hanya makhluk yang bernama manusia inilah yang diberi akal. Nah, akal inilah yang kemudian menjadi pabrik yang semua informasi, semua keadaan, semua rasa yang kita terima, akal inilah yang menjadi cerminan seperti apa kita merespon, dan kemudian filternya adalah kalbu, hati. Akal rusak, hati rusak, kan gitu. Oleh karena itulah, ya kalau ada yang iri, ada yang cemburu, ya biarkan saja, tidak masalah. Mau pak bom mau seperti apapun, memfitnah seperti apa, silakan aja. Toh yang mereka sembah itu kan Yudas, tidak masalah, biarkan aja. Tugas kita hanya mengingatkan saja. Itu adalah tugas kita. Kita tidak punya hak kemudian untuk menghakimi lebih jauh. Innama tuntiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun mereka tidak melihat Allah tersebut. Dan kata Allah melalui Rasulullah, berilah peringatan, berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Itulah Islam, seperti itu. Demikian, silakan guru saya yang lain ditambah. Oke, aku sapa dulu tamu kita ya. Selamat sore Ando, denom apa? Agama apa Ando? Saya kok nggak lihat siapa-siapa di sini. Ada Ando. Agama Kristen. Ando. Agama apa? Kristen dia. Kristen. Tak sini saya yang ini ya, Silakan. biar ada topik.
Ando, Kristen ya, Ando ya. Ya, Kalau Kristen itu Ando kalau bekerja itu terus berbuat baik itu mengharapkan imbalan atau tidak Ando? kalau untuk berbuat baik itu orang tidak mengharapkan imbalan. Mengharapkan apa? Nggak dengar suaranya. Anda di laut ya, mengharapkan apa? Hanya pelan kali. Mengharapkan amal, mengharapkan apa aja. Itu yang menghitung amal siapa? Yang mengatakan itu amal atau bukan? Yang mengatakan amal itu Islam dan Kristen. Islam. Anda mau memeluk Islam hari ini? Tunggu Tuhan Yesus turun baru peluk Islam. Oh, Anda mau memeluk Islam. Kenapa udah kecapean menjadi Kristen? Mana ada dia bilang dia mulu Islam Adi. Ngomong apa dia? Mana ada dia ngomong gitu Bang Adi. Makanya suaramu kuatin Ando. Coba suruh bertanya aja deh, gua nggak denger. Silakan Ando, tanya ke gurunda kami. Silakan. Saya mau tanya, itu yang Islam sembah itu Allah itu kalian tahu nggak Allah itu yang mana sih? Itu sembah yang tidak dikenal. Oke, baik ya, saudara ya. Jadi gini, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh pencipta, apakah pencipta itu sudah ada? Pap. Ando. Ya, jaringan. Ya, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah pencipta itu sudah ada? Sudah ada, makanya dia menciptakan langit dan bumi karena dia sudah ada. Ini ribut sekali di mana ya? Iya, noise sekali dia Bang. Pencipta langit dan bumi ini sudah ada. Iya. Bagaimana kemudian Anda mengatakan sudah ada, sementara pada saat itu tidak ada yang bisa melihatnya? Dia sudah ada, makanya dia ciptakan langit dan bumi itu. Iya, bagaimana cara saudara mengatakan dia ada sementara belum ada yang melihatnya? Bagaimana? Ya, gimana sih? Iya, Anda kan bertanya, kenapa Anda menyembah Allah sementara Allah itu tidak ada, tidak terlihat dan seterusnya. Sekarang permasalahannya adalah sebelum manusia diciptakan, apakah kemudian pencipta itu sudah ada? Kata Anda ada. Dari mana Anda tahu? Sementara pada saat manusia belum diciptakan, belum ada yang pernah melihat pencipta itu. Karena ada tertulis. Loh, yang menulis ini kan manusia, ciptaan. Jadi sekarang gini, yang di Islam itu katanya kata Allah itu emang dengar dari siapa? Jangan samakan dengan Tuhan kami. Anda kan bertanya, tuh, kalau Tuhan kami kan jelas, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Itu kata Kami, siapa? Allah yang mengatakan itu. Nah, Allah yang mengatakan, kalian pernah lihat Allah di mana? Nah, sabar dulu. Allah mengatakan, Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Ini perkataan Allah nih. Nah, sekarang kalau Anda menolak itu, yang saya pertanyakan, Ya. bagaimana? Jadi gini Pak, ini saya tolak karena apa? Bapak bilang Allah yang mengatakan, tapi Iya. Allah sendiri aja Bapak bilang tidak pernah lihat mukanya apa, Iya. pernah muncul aja tidak pernah. Terus Oke. gimana Allah mau mengatakan itu? Oke. Ini di mana noise-nya ya Allah ya Rabbi? Ando itu sama si Ando. Adon Bang, Shoten yang noise Bang. Adon, kamu habis bertanya di mute dulu ya.
Nih Bang Juma jawab. Ya. Jadi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Oleh karena itulah kemudian dia bukan makhluk, maka dia tidak berada di dimensi makhluk. Karena dia tidak berada di dimensi makhluk, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat Allah. Pahami itu. Lalu bagaimana caranya Allah menyatakan dirinya bahwa dirinya ada? Satu, dia menciptakan alam semesta ini. Dengan adanya alam semesta ini, pembuktian bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana kemudian setelah menciptakan alam semesta ini, di atasnya ada yang disebut manusia. Bagaimana kemudian Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk yang bernama manusia ini? Apakah Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu host. Aku bukan moderator sih. Ya. Tolong Ustaz di mute Nofri, aja dulu. tiba-tiba. Iya, di mute aja dulu. Nah, bagaimana kemudian makhluk yang sudah dicipta ini bisa mengetahui tentang keberadaan yang bukan makhluk tadi, yang adalah Khalik. Maka sang Khalik yang maha berkehendak mengutus para nabinya di atas muka bumi untuk memperkenalkan dirinya. Maka Nabi Abraham datang memperkenalkan Tuhannya. Nabi Musa datang memperkenalkan Tuhannya. Isa datang memperkenalkan Tuhannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW datang memperkenalkan Tuhannya. Jadi orang-orang beriman itu tidak perlu melihat Allah itu ada atau tidak ada. Karena kenapa? Allah itu sudah pasti ada. Karena dia adalah yang menciptakan alam semesta ini. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah sebelum diciptakan alam semesta ini, sang pencipta itu sudah ada? Sudah ada. Tapi nggak ada yang bisa melihat. Ya memang, karena dia bukan makhluk. Tidak ada yang bisa melihat pencipta. Karena kita ciptaan. Nah, itu yang menjadi permasalahan di Anda. Kalau Anda mengatakan, kenapa umat Islam menyembah kepada Allah sementara mereka tidak melihat Allah? Nabi-nabi juga tidak ada yang melihat Allah. Tidak ada yang melihat Tuhan. Mereka hanya menerima wahyu. Mereka hanya mendengarkan penyampaian tentang Tuhan melalui para nabi. Nabi ini adalah utusan-utusan Tuhan. Mereka lah yang menyatakan tentang Tuhan itu seperti apa. Dan apa keinginan Tuhan terhadap kita. Kalau ada Tuhan sembahan yang sudah bisa dilihat, itu bukan Tuhan itu makhluk dia. Makanya sembahan Anda itu berupa manusia, ya karena dia makhluk. Itu bukan Tuhan itu yang Anda tuhankan, dia makhluk. Seperti itu, silakan. Silakan Andon, buka mute-nya. Andon. Weh, jangan lupa bernapas. Andon, nangis kok ya? Iya. Saya tadi lagi. Aduh, belajar napas dulu deh. Andon itu Bang Juma udah nanggapin. Silakan kamu tanggapin pernyataan dari Bang Juma. Andon. Enggak loh, kebiasaan mereka Nangis ini kalau kita ngomong mereka copot handsetnya, kebiasaan sama mereka itu. Jadi diulang Iya. lagi gitu. Oh, takut mendengarkan kebenaran berarti ya. Iya Bang. Iya. Tengoklah itu kan. Pura-pura mati dia, pura-pura pingsan. Murid-muridnya bom nih. Sekarang begini, teman-teman yang dibawa. Ketika kita melihat surat Paulus yang berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan yang maha kuasa lagi kekal. Di dalam bahasa Yunani mereka itu disebut ainoios. Ainoios itu artinya yang kekal, yang abadi, yang hidup ya selama-lamanya, yang ada untuk selama-lamanya. Aionios dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika objek ini kita dudukkan antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya orang Kristen, yang manakah yang pantas duduk di situ? Contoh, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh kematian, yang tidak mengalami kematian. Dalam bahasa Yunani-nya athanasia, artinya apa? Tidak dapat disentuh kematian. Bisa nggak di sini Yesus? Jujur. Bisa nggak Yesus itu tidak tersentuh kematian?
Tidak bisa dong. Tidak bisa. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di sini. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Yesus gugur. Tidak pernah mati. Siapanya yang tidak pernah mati? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Memalukan. Jadi yang dijadikan mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Biawa. Itu dia mati sebagai manusia. Dan dia Bagus. Tadi kau katakan dia tidak pernah mati. Makanya dikatakan dialah satu-satunya yang tidak didekati, yang tidak dapat mati, yang tidak dapat binasa. Yesus bisa mati nggak? nggak bisa. Bisa, berarti bukan dia di sini. Tuhan Anda gugur. Oke? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bisa nggak Yesus tidak terhampiri? Yesus tidak pernah mati. Dia mati juga dia bangkit. Ya ampun, rusak. Pabriknya rusak, otak mesinnya Yesus tidak rusak. pernah mati, tapi mati bangkit. Ini ngomong apa sih? Iya, mesinnya rusak. Ini ku bilang tidak mungkin seorang Kristen membahas Bible di waktu yang sama gunakan akal, nggak mungkin. Gila Kitab, dulu nih. ini kitab saudara mengatakan Atanasia tidak dapat tersentuh kematian, tidak dapat ditaklukkan oleh kematian, tidak dapat binasa. Yesus binasa jadi mayat dia. Lalu kemudian bersemayam. Lucu. Yesus tidak pernah jadi mayat. Nggak pernah jadi mayat. Aduh, jangan-jangan saudara lahir dari perutnya bom-bom. Kalau nggak pernah jadi mayat, berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya? Aduh, bahaya ini. Gak salah kan teman-teman kalau saya mengatakan mustahil orang Kristen bahas Bible dalam keadaan yang sama gunakan akal, mustahil. Ini Pak, ini saya mau tanya. Ini kalau nabi-nabi sebelumnya itu mati bangkit nggak? Kalau tataran nabi di Islam itu dikatakan oleh Al-Quran, jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah, ya Allah. Oh, di mute. Oh, kerja. Kalau gue bukan moderator sih. Iya, Dinda Nathan coba ini kasih Bang Handi. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas Tapi diterang. dibuka lagi. Sangat jelas dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, wala tahsabannal ladina qutilu bi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kau mengira para nabi itu mati, jangan. Jangan kau mengira para wali itu mati, jangan kau mengira orang yang mati di medan perang itu adalah mati jihad karena Allah. Sebenarnya mereka itu hidup. Ayatnya ada, Ali Imran ayat 169. Kalau di agama saudara hanya Yesus yang hidup. Kalau di agama saudara. Tapi kami di Islam semua orang yang gugur di jalan Allah hidup, nggak mati mereka. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini Al-Qur'an yang mengatakan. Al-Qur'an yang menerangkan. Kitab suci kami yang mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran yang mengatakan. Oke? Nah, permasalahannya sekarang ketika didudukkan antara Yesus dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sama-sama makhluk. Sedangkan 1 Timotius 6 nomor 16 ini berbicara mengenai hakikat pencipta. Yesus tidak naik kelas dia di sini, nggak bisa. Yesus duduk di sini nggak bisa dia, karena dia adalah makhluk, dia manusia. Sedangkan Tuhan bukan makhluk. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh kematian. Dia pernah menjadi mayat. Berarti dia nggak bisa. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terhampiri ini adalah aprositos. Artinya tidak pernah tersentuh oleh manusia. Tidak pernah tersentuh oleh makhluk. Yesus bukannya tidak tersentuh, malah dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Lalu seorang pun tidak pernah melihat dia. Tidak pernah melihat itu, siapa yang tidak pernah dilihat? Yesus pernah dilihat nggak? Pernah. Dalam bahasa Yunani-nya audeis, artinya mata manusia tidak pernah memandangnya. Tak ada seorang pun yang pernah melihatnya.
Nah, sedangkan Yesus bukan cuma dilihat, nonotnya dipotong, dia dinetein, dia dimandiin, diceboin. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dan memang tidak dapat, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagaimana kemudian dikatakan tidak dapat dilihat Yesus sementara dibunuh oleh manusia? Jadi Yesus nggak bisa, Bung. Tuhan Anda itu gugur dia. Jadi jangan Anda mengatakan kenapa umat Islam menyembah sesuatu yang tidak bisa, yang tak terlihat. Karena memang Tuhan itu kaidahnya adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16, Keluaran 33 nomor 2. Sementara Tuhanmu ninginang. Ada nggak yang tahu bahasa Yunaninya Nina Bobo? Ni ina bobo, ni ina bobo. Bahasa Yunaninya apa tuh? 한쇼미쇼 하야야 치피하 Kalau tidak bobo, Tuhan tidak ngantuk. 치피하 시이양 지하야. Oh gitu, ya baguslah. Jadi Yesus yang Anda sembah, yang terlihat ini, itu nggak bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan boleh, silakan Anda bermain-main dengan Tuhan-Tuhanan Anda. Tapi dia tidak bisa menjadi Tuhan yang sebenarnya, ya. Seperti itu, Bung. Silakan. Gimana tadi bahasa Yunaninya, Bang? Ini napopo. Lupa, nggak hafal. Bilang gini loh, Bronda, itu Tuhan mereka itu Tuhan juga bukan, manusia juga bukan. Jadi tengah-tengah mereka itu. Apa bisa? Cari aman. Saya mau tanya lagi nih. Oh, bertanya lagi. Tapi jangan sampai ketabuk lagi ya dari pertanyaan. Ya, lanjut. Saya mau tanya lagi, kalau Muhammad itu Tuhan, kenapa Muhammad mati bisa keracunan? Siapa yang mengajarkan kalian, Pak Nabi? Ini kerja. Ini kok Nabi Muhammad jadi Tuhan gimana sih? Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan beliau. Ya, saya bilang, Nabi, cuma kenapa dia mati kok? Mati keracunan kan? Masa Nabi Oh, kan? salah. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mati keracunan. Yang mati keracunan itu Tuhan Anda. Mau dalilnya? Dia anggur asam. Nah, itu Tuhan Anda itu mati keracunan. Yohanes 19 nomor 30. Saya bacakan dalilnya ya. Sesudah Tuhan Yesus kita yang dituduh. Nabi Muhammad yang dituduh. Iya, sesudah Yesus Tuhannya Kristen meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya, maka matilah dia. Nah, mati dia. Ini, kalau Anda melihat di terjemahan 2014, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Wih, sadis sekali dalilnya nih. Racunan dia. Ini loh, dalilnya sudah jelas kok di situ. Paradidomi itu memberikan, menyerahkan, kemudian melepaskan. Nah, kemudian apa yang dilepaskan di situ? Pneuma, rohnya, meninggal dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dia, kasihan Tuhan kamu ini. Dia keracunan, padahal anggur asam bukannya juga sebotol. Lebih kuat orang yang di lapak tua. Di lapak tua itu orang bisa satu orang minum 1 drum. Kayak bom-bom itu dia minum 3 drum 1 malam. Bisa dia. Bom-bom lebih hebat daripada Tuhanmu. Yesus cuma dijilatin sedikit asam anggur, mampu. Ada yang report Bang Joma ini. Kenapa di-report? Coba Enggak. kita pikir ya, siapa Bang Ando. Nabi Muhammad itu wafat iya. setelah 4 tahun peristiwa Khoibar. Artinya setelah makan racun itu, dia wafat 4 tahun kemudian. Iya, benar. Sejak kapan Iya. orang mati diracun, matinya selama itu? Orang bisa dikatakan mati diracun kalau pada saat makan racun dia mati. Orang bisa dikatakan mati melahirkan ketika dia melahirkan mati. Tapi kalau matinya setahun kemudian, apa bisa dikatakan mati karena melahirkan? Tidak bisa. Nah, justru yang saya lihat, Yesus sesuai yang dinubuatkan di dalam Mazmur 69 ayat 21, ia akan memberi aku racun dan ketika aku haus, ia akan memberi aku
anggur asam. Nah, di sini justru yang memenuhi mati diracun tuh Yesus. Yesus tidak mati disalib. Karena tidak ada ceritanya orang disalib mati dalam waktu singkat. Wah, dalam waktu 3 jam itu nggak ada. Makanya kalau Anda lihat di dalam Markus 15 ya, itu Pilatus itu heran ketika mendengar Yesus mati. Yang Kok tadi bisa cepat mati? turun dia? Ter- Kok di turun? repotang. Ternyata yang mati keracunan itu Yesus. Setelah minum anggur langsung mati. Itu baru dikatakan mati keracunan, Bang. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa, Bang. Karena 4 tahun kemudian baru mati setelah makan Itu racun. bohong, Bang. Itu bohong tuh. Hah? Itu bohong. Coba kau baca Yohanes 19:36 coba. Coba. Ada Bible di situ. Ada Biblemu. Nomor 30, akhi. Oh iya, 30. 36 itu yang ya ditusuk lambungnya ya. Iya. Oh iya. Yohanes 19:30 coba. Kau baca. Bapak aja yang baca di situ, coba saya dengar. Percaya kalau saya yang baca. Iya. Oke. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati di sini dia, Bang. Coba. Iya kan? Kenapa tertawa terguncang? Ini orang Terguncang. pengasam ini. Tuannya mati dia ketawa. Iya. Gimana itu? Coba, Tuhanmu mati setelah minum anggur asam. Bukan karena mati disalib. Itu Muhammad kali, Bang. Duh, ini Bang Ando. Ini kitabmu loh, Bang. Jangan kayak anak-anak kalau debat, Bang. Ini kitabmu ngomong. Iya, kita debat. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, ia sudah selesai, lalu mati. Coba baca terus, coba. Coba dibaca terus, jangan. Aduh, noise, woy. Apa yang dibaca terus? Ini kan akhir Prinkop. Itu kan Prinkop ini terdiri dari 2 ayat. Dari ayat 28 sampai 30. Kalau di ayat 31-nya, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi, mau ngomong apa lagi coba? Ini sudah bercerita tentang mau penurunan mayat Yesus, Bang. Ayat selanjutnya. Simpel aja sebenarnya Bang Ando ya. Wajar diracun karena manusia, wajar mati karena manusia. Yang tidak wajar itu diracun karena Tuhan atau mati karena Tuhan, itu tidak wajar. Kecuali orang yang gepeng kepalanya yang bisa mikir gitu. Don, silakan. Sudah dijawab loh, Don. Bang Aduh. Yuma dulu, sebentar. Ini Bang Yuma memang mereka ini dibodoh-bodohi oleh bom-bom dan kawan-kawan. Bahwa Iya, nabinya umat Islam itu mati diracun. Ini ada di dalam kepala mereka Bang Yuma. Silakan. Iya. Bagaimana mungkin orang dikatakan Ini seluruh dunia dibodohin kalau gitu. Tuh, di mute Amin. dulu. Di mute dulu dia Bang Yuma mau luruskan itu bahwa nabi kita mati diracun. iya. Iya. Kalau dikatakan mati diracun, maka dia akan mati bersama dengan sahabatnya hari itu juga. Faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah 4 tahun kemudian memimpin haji wada. Beliau kemudian berdakwah di mana-mana. Mana ada orang mati diracun? Ini yang baru-baru di Indonesia ini ya minum sianida mati hari itu kerja juga. sampai aduh, turun lagi dia. Setengah jam Ya. sekalian kabur. Jadi kalau misalnya yang dikatakan mati diracun itu minum hari ini ya minimal 3 hari ke depan atau sepekan. Ini ada orang ditembak. Hari ini kena peluru betis. Wah. Ya kena sembuh. Kemudian seminggu 2 minggu sembuh. Beraktivitas, main bola, bela diri dan seterusnya. 4 tahun kemudian kena flu. Meninggal. Digosipin meninggal karena kena peluru. Gepeng. Itu gepeng namanya tuh. Yang jelas ini yang tertulis di kitab saudara, sesudah Yesus minum anggur asam itu, maka berkatalah dia, sudah selesai.
lalu menundukkan kepalanya dan meninggal. Itu terjemahan 1985. Gimana tuh? Gimana nih? Saking ini loh banyak, nggak ada isi kepala mereka itu, artinya apapun yang masuk, jadi akalnya nggak dipakai. Yang penting Islam itu jelek, nabinya jelek, yang penting kita ngomong. Nah giliran ditabok balik sama data, jalan keluarnya adalah kabur. Itu sih. Itu dia hebatnya. Kalau Lazarus dibangkitkan dari kematian, Lazarus tidak berbicara apa-apa. Ini Rasulullah Muhammad SAW, domba sudah direbus, udah dibumbuhin, udah dikecapin di atas air yang mendidih dengan kuahnya, dikasih tomat, dikasih lombok, dikasih jahe, dikasih pabombom, mendidih dia, masak tulang itu, kemudian pangkal paha ini berbicara, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita yang menyajikan ini aku telah memberinya racun. Rasulullah seketika kemudian tidak meneruskan makan daripada sajian itu. Hebat sekali beliau. Luar biasa mukjizatnya. Ya, daging yang sudah dimasak tidak utuh, hanya pahanya saja, bagian paha, bicara kepada baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, kekasih Allah, sesungguhnya pada diriku telah diberi racun. Rasul seketika berhenti dan mengatakan kepada sahabatnya, berhenti, jangan dilanjutkan makannya. Tapi sudah ada terlanjur sahabatnya yang memakan, mati pada saat itu juga. Gak hitungan jam, mati saat itu juga. Nah ketika berjalan waktu 4 tahun kemudian, Rasul sudah diceritakan, mengatakan kepada istrinya, aku merasakan seperti pada saat saya makan daging pada saat di Khaybar. Ya wajar, yang namanya mati itu rasanya sama semua, paman. Ada orang mati karena kena flu, ada orang mati karena rabies, ada orang mati karena kaget melihat bom-bom. Sama semua rasanya kematian itu. Jadi kematian yang menghampiri Rasulullah Muhammad SAW pada masa dia diracun tapi digagalkan kemudian, dan kematian yang mendatangi dia pada saat beliau benar-benar sudah meninggal, itu sama rasanya. Bukan berarti pada saat itu dia merasakan diracun. Gitu loh. Aku mau mati dalam keadaan tripping, beda matinya kalau pada saat kita kemudian tidur. Enggak ada. Semua yang dikatakan maut itu pasti sama rasanya. Mau mati tenggelam, mau dia mati gantung diri atau apapun itu sama. Kesan duniawinya aja yang membuat kita membuat pandangan kita berbeda. Ada orang mati karena dipancung, ada orang mati karena disalib, ada orang mati karena ditendang, ada juga orang mati karena penyakit panu. Ada. Kok bisa, Bang? Iya, dia panuan mau ke apotek. Apoteknya ada di seberang jalan, ke sebelah dia. Begitu dia melintas jalan ditabrak sama truk, mampus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia mati karena penyakit panu. Gitu loh. Jadi sama aja rasanya tuh. Jadi tidak ada hubungannya karena diracun, enggak. Inilah teman-teman penyembah Yudas harus pahami dengan baik. Demikian, silakan. Tapi pada prinsipnya wanita Yahudi ini kan kalau nggak salah pura menjadi mualaf ya. Terus kemudian kelembutan Nabi mengampuni memaafkan. Udah tahu diracuni tapi masih dimaafkan loh Bang Joma. Kelembutan Nabi kita, Masya Allah. Silakan. Iya, mungkin masih ada ini di bawah serigala rabies, dinaikkan aja nggak apa-apa. Udah bang. Serigala rabies. Ada organ kanan. Ini masih terjadi di zaman now. Ya, banyak yang pura-pura mualaf. Banyak yang ke Islam-Islaman. Banyak tampilannya lebih kiai daripada kiai. Ini masih berkesinambungan sampai sekarang dengan ala-ala yang lain, tapi maksudnya yang sama. Ingin umat Islam itu hancur, supaya nabinya itu nggak baik. Mereka berbagai cara di zaman modern, ya mereka berkamuflase seperti keislaman. Tampil keislaman, tapi isinya babi. Inilah yang mereka lakukan. Jadi nggak pernah berhenti. Betul ya Bang Juma ya? Benar sekali. Benar itu Pak. Jadi hati-hati ketipu sama orang-orang yang kayak ginian. Tampil pakai hijab, nempel di kepala, memperlihatkan kemolekan tubuh, tapi isinya babi.
Nah, itu dia. Itu hati-hati. Udah banyak tuh teman kita tertipu. Pura-pura bersyahadat, ternyata ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ketangkap. Banyak. Jadi lain zaman, lain cara. Dulu zaman seperti itu karena belum ada media sosial. Saya nggak bisa ngebayangkan zaman dulu kalau ada media sosial. Viral kali itu orang ya. Gitu ya. Siapa? Senogorgi. Siapa namanya yang di Aceh itu? Enggak, yang meracuni Nabi itu loh. Viral kali kalau ada media sosial zaman dulu. Wanita Yahudi itu. Iya Bang Andi, itu pasti tuh. Nah sekarang dilanjutkan oleh Mikana. Dilanjutkan oleh Lina Wijaya. Dilanjutkan oleh Supiatul. Berbagai, tapi versinya beda. Tujuannya sama. Cara meracuninya adalah hadis di kotak-katik. Supaya apa? Supaya orang percaya. Itu cara mereka meracuninya. Jadi beda cara, tapi tujuan sama. Tapi kamu nggak pernah akan lolos dari kami. Kenapa kami nggak tidur 1 kali 24 jam untuk meluruskan itu? Kira-kira gitu. Aku tidur Bang Andi. Aku tidur. Ini bahasa tinggi, Bu. Kan kita sini Tadi katanya berganti. kami nggak tidur kata Bang Andi. Aku tidur Bang. Ya udah, panggil Bombong lu diskusi kalau bahasa begitu. Bom kupikir dia udah familiar dengan Bang Suma kan, sengaja selalu kusebut namanya supaya dia merasa terhibur, supaya merasa tidak takut lagi kepada Bang Suma. Tadi cobalah aku pergi di komalnya dia. Ya ampun, ternyata semakin takut sama Bang. Masuk sana tadi Ahi. Aku pikir udah ini kan. Pas aku naikkan dia adem. Ya kita ini ajaran kasih. Kita ini Kristen, ketika ada tamu kita hargai di mereka. Ini gini. Habis itu saya bilang semangat siang katanya. Terus dia bilang gini. Suma, kamu tidak bikin ini lagi? Apa namanya itu? Apa? Itu loh, apa namanya itu? Aduh, apa itu? Kan banyak sekarang kau bikin komal-komal, banyak kau bikin akun-akun palsu toh sekarang. Nah, kamu nggak ini pura-pura bingung dia kan? Terus ada temannya mengatakan, ini Suma yang asli, bukan, ini palsu ini bukan Suma asli, ini pura-pura dia nggak tahu. Kalau itu adalah malaikat mautnya, pura-pura dia. Sok tegar. Bukan. Coba buka kamera kalau ini asli. Giliran saya buka kamera, ajaran kasih yang palsu itu kelihatan langsung ngamuk dia jadi-jadinya. Kebohongannya terbongkar seketika. Kita udah pernah ketemu 3 kali di Jonathan Nandar kan, kata dia. Aduh. Terus kita kan udah teleponan, saya tunggu kau 2 jam, saya menunggu. Kamu nggak datang-datang. Kapan-kapannya? Manusia tanpa anus ini telepon saya. Ya Allah ya. Itu Bunda ya. Gimana ya? Selalu dia bilang di komalnya si Rudi Yohanes kan di YouTube-nya dia bilang. Ya. Itu aja andalannya itu. Panggil. Tapi tadi dimaki-maki ya, Ki. Aduh. Tadi dimaki-maki sama Rudi. Mereka bertengkar tadi di depanku, mereka bertengkar kan lucu. Parah. Berarti udah pensiun dia di sana kalau gitu. Iya, bertengkar mereka di depanku itu, maki-makian mereka. Kau Ternyata si penakut bom-bom. kau, kenapa kau penakut, kau bom-bom. Si akrobat bilang kayak gitu. Ternyata si bom-bom lama-lama tidak laku sudah sama Oten. Makin gede, hancur penguluhannya kalau gitu. Hancur dia. Ini yang Kayak bernama ada Resa, titiknya, kenapa Bang dinaikkan Juma. aja? Nggak ada minta naik Bang. Di Jamba nggak bisa. Udah dari kemarin-kemarin dia menghujat di bawah Bang. Dinaikin nggak bisa di Jamba. Ada informasi baru dari Bom. Waktu kita lagi diskusi, waktu itu dia lagi makan paha babi, gitu ya. Terus pas yang mau ditelan paha babinya itu Bang Juma menyebut namanya, langsung keselak, gitu. Masuk semua tulangnya, Bang Andi. Sekarang masih di rumah sakit, kayaknya sepertinya sulit untuk dikeluarkan lagi itu tulang. Tapi laporan bininya ternyata begitu di USG, bukan cuman tulang babi di dalam, ada juga pelek sepeda, Bang. Gimana bisa masuk itu Bang? Yang nggak bisa ditelan atuh. Sekali isap langsung terbang masuk. Dan dia pakai wig biru, ternyata wig birunya Berarti hilang. gede kali. Wig birunya hilang, kenapa? Kesedot masuk. Oh. Parah ini. Jadi
Kalau bom-bom wajar-wajar saja kita candain seperti itu. Kenapa? Karena orang ini memang sudah sangat keterlaluan juga. Nantang sana, nantang sini, Bikin jadwal sendiri. bikin jadwal sendiri, dibatalin sendiri. Ngaku-ngaku sudah janjian, udah teleponan, 2 jam menunggu. Dasar. Bom. Aku telepon dia diangkat loh. Coba sering sini Bang Endi. Kamu ditunggu sama malaikat maut. Udah nggak ya? Ditunggu sama malaikat maut bilang gitu. Biar jatah hidupmu ditambahi bilang. Ayo teman-teman yang nyembah Yudas selama ini silakan naik. Resa penyembah Yudas naik. Ditolak lagi live dia. Apa satu-satunya? Enggak, memang dia takut kok. Buktinya kalau nggak takut kita datang di tempatnya pura-pura kalem gitu. Pas buka kamera langsung pucat. Tolak deh. Nggak mau deh. Iya, Resa penyembah Yudas ke atas dong. Nina Bobo. Bahasa Yunaninya tadi lucu loh. Rasa-rasanya kayak bahasa Cina, bahasa Jepang. Tapi aku nggak bisa ulang lagi. Oh, udah lupa. Lupa. Walah. Meta tauto aidosko aisos Iya. osti ede pentate teglaisai antah. Serius. Bahasa jangan. Yunani. Bahasa Yunani itu. Iya. Tapi saya Resa. semalam itu mengalami ini sedikit insiden banjir itu masuk di dalam, buset deh, sampai nggak tidur. Apa? Banjir masuk Pak di air, Setinggi itu masih masuk. masuk. Waduh. Kasih Padahal papan ada bicara setengah meter Bang lebih Andi. Air dilarang masuk. Iya itu dia, masuk Pak. Padahal setengah meter lebih loh dari jalan tuh. Iya udah Enggak tinggi masih, bayangin kan air apa hujan debit airnya sampai apa itu pas depan rumah kan tuh ada tenda TPS udah rubuh gitu. Saya betulin lagi. Kencang kali berarti ya. Kencang kali. Tapi ini semacam apa ya, anugerah, rahmat. Karena kalau nggak banjir begitu saya nggak ngepel kali, kan gitu. Iya betul. Udah keluar keringat. Iya kalau Siapa yang menang di situ Bang Andi TPS-mu? udahlah adalah. Nonton aja di apa ya, real count sama quick count. Bang Andi semuanya gurunda. Aku nggak begitu peduli sih. Tahun ini nggak kayak dulu. Mau yang menang siapa los itulah. Pak De, Bang Sugi, Iya. semuanya. Dinda Yunatan, saya izin dulu ya, karena ini Oh, iya, Bang, iya, Bang, iya. takut pada tidak mau naik nih. Kebetulan ini terkumpul di sini Mang berpikir. Iya, barakallah, jaga Ya, ini kesehatan. Bang Zulma ya, semoga Ya, selalu iya, doa, semoga dirahmati Barakallah, Allah di mana-mana. Amin. Siaki. Amin, ya. Insyaallah. Ya izin semuanya, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu loh Bang Juma, coba digali dikit. Intinya Al-Maidah berapa ya? Al-Maidah 51 itu kan. Yang penting di situ kita manut bahwa jangan sampai pemimpinmu dari golongan mereka, itu aja sih. Betul ya Bang Juma ya? Al-Maidah 51. Iya betul. Itu intinya. Kenapa kalau umat Islam dipimpin oleh golongan mereka, tentu kita selalu diintimidasi dengan diskresi atau peraturan-peraturan yang tidak pro kepada Islam. Lihatlah pemimpin-pemimpin Barat, teman-teman, bagaimana mereka itu selalu bertentangan dengan Islam. Tapi Islam semakin dijauhi di dunia Barat, Islam kok semakin maju gitu. Contoh kandangnya sendiri gitu ya.
Islam selalu mendapat tempat yang paling nomor belakangan. Tapi di sisi lain, umat Islam membeli gereja di situ untuk jadiin masjid. Mestinya mikir dong. Ini di kandangnya loh. Terputus kandangnya loh itu. Apalagi di Roma. Perkembangan Islam melesat begitu. Ada seorang pendeta dulu di sini tahun 2240, prediksi mereka tuh punah katanya. Siapa namanya lupa saya. Ada itu prediksinya. Belanda, Jerman punah gitu. Kita sih nggak mau punah-punah banget ya. Terus kita mau diskusi sama siapa gitu. Kan gitu. Banyuma kerjaannya apa nanti? Kalau punah Kerjanya semua. Maksudnya nggak ada hiburan gitu. renovasi Bang Andi. Oh ya, renovasi. Ya betul juga ya. Kita lagi kembali ke tadi rehabilitasi. Renovasi rumah ibadah mereka kita rubah jadi apa gitu. Oh, Hotel, masjid, pesantren. Kan sudah Betul. punah kan? Oh iya betul. Iya. Tapi sekarang ini sebenarnya mereka tuh akalnya sebenarnya masuk dalam hal pencerahan-pencerahan Bang Juma, Pak Desugi ya, dan Ustadz kita. Sebenarnya masuk itu barang di kepala mereka. Masuk. Banyak kok yang saya survei. Saya tanya secara personal. Jawabannya begini. Saya kok merasa malu ya, risih mendengar seorang akademisi mengaku S2. Kayak semalam itu loh. Diskusi sama Bang Juma. Tapi kok sepertinya kebalik. Bang Juma menjadi dosen, dia menjadi mahasiswa. Gitu loh. Itu tanggapan mereka Bang Juma. Serius ini. Nggak ada ilmunya. Itu yang kuceritakan, yang kakek yang didorong. Pas selesai diskusi dimarahin sama bini. Yang merintahkan kamu naik ke Komalnya untuk ketemu Suma itu siapa sih? Ah, ini juga saya tidak tahu, saya mau cari siapa yang perintahkan saya. Ternyata Bang Suma itu sangat maut. Karena yang dorong Pak Bom. Dikasih pertanyaan cukup satu aja katanya. Udah selesai ya, udah saya pamit ya. Udah katanya. Kasih pertanyaan dari Bang Handi untuk 2 narasumber, dia nggak bisa jawab. Apanya itu? Standar-standar loh itu pertanyaannya itu. Sesuai topik loh itu Bang Juma. Iya itu dia makanya. Saya nggak lari dari topik. Pertanyaan sederhana loh. Yesus, Nabi Isa, kan itu pertanyaannya. Sebagaimana perintah Tuhan itu kan ada mengatakan dilarang membunuh bagi orang yang tidak bersalah, kan begitu. Iya. Ya, coba terangkan tuh Pak Pendeta dengan sama kedua narasumber Bang Juma, sama apa yang melatar belakangi sehingga ada pelanggaran perintah Tuhan dalam membunuh Yesus. Siapa di balik ini semua? Tuhan kah dari surga? Atau ini rekayasa manusia agar Anda punya Tuhan? No comment dia. Padahal asik loh itu, edukasi loh, akademis banget itu loh pertanyaan. Gak sanggup dia Bang Edi. Kedua yang di pre-memori lanjut nanti kita akan membahas katanya nih, dia punya keilmuan penggunaan istilah-istilah Islam dalam terjemah dia. Katanya dia mumpuni keahliannya di situ, piawai memainkan di situ katanya Bang Juma. Saya nggak yakin kalau dia bakal nongol lagi. Oke. Semoga saja Aku dia sapa nongol dulu lagi. ya Bang Iya, Adi. iya. Oke. Selamat sore Frans, agama apa Frans? Selamat sore, saya agama Katolik. Bang Handi masih ingat saya, Franciscus Leonardo Bokilia, karyawan Baca kali namanya Wak. Tentar dulu, benar blokir ntar. Wis. Oh ini murid saya, ini murid saya. Kau baru nongol kau. Murid saya dari timur ini, masya Allah. Tapi gimana bro di sana? Sudah ada pergeseran akal sehat atau masih begitu?
Ya, syukurlah abangku. Hmm. Apa namanya? Pergeseran sih tidak. Namanya kan saya kan belajar dan belajar. Kan saya kan dulu pernah mengalami itu yang namanya agama Katolik saya. Saya dari kecil dari lahir sampai saya sekarang itu kan saya mengalami pergumulan. Saya belajar Alkitab saya dari TK, dari saya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai saya terjun ke dalam dunia narkoba, ke dalam dunia segala premanisme, apa segala itu, narkotika. Lalu saya mencoba menenangkan diri ke kampung mama saya di Maluku Tenggara, lalu saya belajar kembali, tapi sudah banyak yang lupa. Tapi mengenai ayat-ayat saya masih ingat, tapi kalau suratnya berapa, pasalnya berapa itu saya lupa, tapi kalau kata-katanya saya ingat. Tapi dulu Ya, kamu itu berjanji bahwa nanti kalau saya menghilang dulu bertahun-tahun, saya ketemu lagi, insya Allah akan saya sudah memeluk Islam. Gimana janjimu? saya tidak bilang begitu loh. Saya Oh, tidak bilang begitu. Saya tapi tetap saya tetap tapi syahadatmu menghargai dulu, Anda saya ingat. Coba syahadatmu dulu Yohanes 17:3 itu loh. Kamu udah bisa Arab kan dulu itu, saya tuntun. Allah. Wasyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, Masya Allah. Itu Banjuma. Udah pinter dia, tidak menuangkan Yesus Banjuma. Lanjut. Iya, bagus lah. Ya, iya. Hanya kan saya kemarin, oke, saya buka di sini aja ya. Saya sebagai orang Katolik, saya kemarin sempat tersesat karena apa yang saya katakan, saya tidak belajar dulu melalui KGK yang adalah Katekismus Gereja Katolik yang dari pusat, dari kepausan, kardinal, uskup sampai di pastor disampaikan ke umatnya. Saya tidak melakukan itu, tapi saya belajar sendiri melalui kitab. Akhirnya saya kembali teringat pelajaran-pelajaran masa lalu saya hubung-hubungkan. Misalnya tentang Tritunggal, lalu saya ini setelah saya belajar lagi di TikTok, lalu saya dapat lagi ada hubungan Injil dan Muhammad, lalu mengenai Roh Kudus, Roh kebenaran itu siapa itu Roh kebenaran, yang kebanyakan orang Islam itu bilang itu adalah Muhammad. Jadi kemarin saya tersesatnya itu begini. Kemarin saya bilang sama orang Kristen, saya bilang di dalam Injil yang di Alkitab itu terdapat dua sosok dalam satu nama Yesus. Jadi Yesus itu sosoknya ada dua, tapi namanya cuma satu. Yang satu Yesus Kristus, yang satu Yesus yang dalam Injil ada, di dalam semua kitab Wahyu itu adalah Yesus yang nanti kemudian hari dikamuflasekan, diceritakan namanya Isa. Tapi itu orang yang berbeda. Ternyata saya selama ini sesat dan saya sudah disadarkan oleh teman saya dari Markwi, terima kasih. Dan saya sudah belajar di KGK. Sekarang mulai dari sekarang saya hanya belajar memahami dalam kitab dengan berdasarkan kepada katekismus lokal. Katekismus Biar lokal. kepanjangan. Menurut kamu sekarang Yesua atau Yesus itu sekarang posisinya Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Iya. Berarti kamu masih dihajar oleh Kristen lain kalau masih begini. Nah, itu sih kan masing-masing. Terserah mereka menggunakan Yesus Kristus, ya terserah. Itu kan haknya mereka sebagai orang Kristen. Sedangkan saya pasti akan menjadi pertanyaan juga bagi pimpinan saya, pastor atau teman-teman Katolik saya. Sekarang gini, biar ada respon dari Banyuma. Kamu percaya nggak sesudah Yesua Mesia atau Yesus gitu ya, masih ada Nabi sesudah Nabi Isa atau penutup Nabi Isa? Percaya, tapi saya tidak meyakininya. Jadi kamu percaya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Percaya. Percaya Banyuma. Dia cuma tidak ada, tapi seperti bagaimana Yudaisme sebagian percaya tapi dia nggak mau beriman gitu Banyuma. Silakan Banyuma. Iya, berarti Anda zolim kalau begitu, kan Anda percaya bahwa akan adanya nabi ya setelah Yesus, tapi kemudian Anda tidak beriman kepada nabi tersebut, berarti Anda menzalimi diri Anda sendiri. Karena dikatakan gimana? Ya itu terus terangnya. Karena Ya, dikatakan karena di dalam kitab saudara sendiri dikatakan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dilenyapkan dari sebangsanya.
Itu terekam di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Kisah Para Rasul berapa tadi? 3. Ini saya kebetulan ada Injil sini. 3 pasal Nomor berapa? 22 sampai nomor 23. 3, 22 sampai 23 ya. Iya, Saya bacain ya. silakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, ini yang berkata Paulus kan ya? Apa Petrus? Oh, kok Petrus. Ini mengatakan adalah Petrus. Dan dia mengutip dari kitab terdahulu kan, yang dia kutip. Itu Saya terserah. tidak tahu ini dari mana. Dia ngutipnya dari Ulangan 18 itu. Mengutip dari Ulangan 18. Iya, nomor 18 sampai nomor 20. Dalam hal ini kan dia khotbah di Serambi Salomo. Ya, itu dia. Di Yerusalem. Iya, makanya dia katakan, bukankah sudah tertulis? Sudah tertulis, artinya sudah pernah ada tertulis tentang nabi yang akan datang yang sama seperti Musa. Di mana Musa menundukkan musuh-musuhnya dengan cara peperangan untuk menegakkan kemudian ajaran Tuhan yang datang kepada dirinya. Berarti nabi yang datang setelah Yesus pun akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Musa. Apa itu akan terjadi? Kan itu poinnya di situ. Akan terjadi. Kalau kita berbicara mengenai akan terjadi dan kita menganggap itu adalah sebuah kebenaran, maka harus terjadi hal itu. Nggak bisa tidak, karena itu adalah nubuat. Akan terjadi. Kalau akan terjadi berarti harus. Akan terjadi dalam bahasa Yunani, itu kan jelas tuh. Ini perintah kemudian. Perintahnya. Semua orang yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi. Basmi ini kan dalam bahasa Yunani jelas di situ exolotereu, artinya dimatikan, dibunuh. Nah, apakah kemudian terjadi? Apakah terjadi setelah Yesus ada seorang nabi yang datang kemudian memerangi orang-orang yang tidak mau kemudian menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Pernah nggak itu terjadi? Karena dalilnya kan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dimatikan dari umat kita. Nah, pernah nggak ada peperangan terjadi mengatasnamakan Tuhan, nabi datang kemudian menundukkan musuh-musuhnya, kemudian tunduk berserah diri kepada aturan main yang dibawa oleh nabi tersebut. Karena ini dalam kitab saudara jelas terungkap gitu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku ini. Coba. Iya, oke. Terima kasih, Abang. Iya. Ini Petrus mengatakan bukan ulangan yang itu. Sekarang saya sebelum saya bicara lebih jauh, saya kembali kepada karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Saya kembali ke ayat satunya ya, ke ayat 11. Ke ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Jadi kan ada satu orang nih mengikuti Petrus dan Yohanes. Lalu orang baik itu pun ikut-ikutan mengikuti mereka. Nah, karena mereka ikuti, akhirnya Petrus ini dia berkata seperti ini karena dia tidak ingin Roh Kudus itu mengalami yang namanya tuh kalau zaman sekarang bilang tuh demam panggung gitu, artis demam panggung. Namanya sebagai manusia ya. Sebagai manusia itu wajar.
kan dia kan sedang dalam apa namanya mode manusia. Jadi ya wajar. Jadi dia membelokkan apa namanya kata-kata seolah-olah itu dia itu mengagungkan Nabi. Padahal dia kan apa namanya? Dia kan sudah diberikan kunci kerajaan surga sama Yesus. Kan Yesus kan berkata sama kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi ketika Petrus berada di dunia bersama roh itu, roh kebenaran itu yang disebutkan di sini, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranannya itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Akhirnya ya Petrus tidak mau hal itu terjadi kepada roh kebenaran itu, kepada roh kudus itu. Tapi itu bukan disebut roh kudus karena dia tidak dalam naungan surga. Surga yang dimana Yesus Kristus sebagai penghubungnya. Jadi seperti begitu. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan kata-kata Petrus dengan perjanjian lama. Oke abang, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau menambahkan. Iya. Menurut saudara, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 ini, nomor 3 di nomor 22 dan 23 ini, itu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Gimana? Ya, yang tadi siapa Yang nabi yang ya, sama seperti Musa? Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi yang dimaksud ini siapa? Petrus. Nabi yang dimaksud Petrus itu adalah Yesus Kristus yang adalah sebagai utusan. Oh, berarti Yesus Yang yang nabi di sini Yesus. Nah, sekarang Iya, permasalahan Yesus. Oke, sekarang permasalahannya apakah Yesus sama seperti Musa? Dalam hal apa namanya? Kalau saya kemarin belajar tentang kerup, dalam hal kerup yang adalah tingkat tinggi dalam pemerintahan Allah, jelas Musa di bawah Yesus Kristus. Berarti nggak sama. Enggak sama. Ya, Kalau dalam hal kesurgawian. lalu Tapi yang kalau dalam sama? hal kemanusiaan ya sama-sama manusia, sama-sama lahir di dunia, sama-sama makan, sama-sama berak, sama-sama ngapain gitu. Lalu Coba apa namanya ketika dia sedang coba kita lihat di dalam. Coba kita lihat data yang dikutip oleh penulis daripada Kisah Para Rasul tadi. Yang dikutip itu adalah Ulangan 18 nomor 18. Seorang itu menurut nabi. pandangan Anda ya. Anda oke. Berapa tadi? Ulangan berapa? 18. Ulangan 18. Ya, sambil dibacanya ya, Pak. Abang-abang. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka. Seperti aku ini. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini yang diterangkan. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Yang terjadi kemudian, yang terjadi kalau ini adalah Yesus, ketika Yesus datang ke Bani Israel, menyampaikan firman kepada Bani Israel, orang Bani Israel ini malah yang membasmi Yesus. Tadi ulangan berapa? Ulangan 18 ayat yang ke 18 sampai 22. ayat yang ke-18 sampai 22. Bertenung dan bernubuat. Tunggu saya bacain ulang ya. Iya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakannya kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku,
perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ini kan Tuhan yang berkata nih. Jadi kalau misalnya kita lihat perikop di atasnya, itu Tuhan berkata kepada siapa, pasti itu ada penjelasannya. Jadi ya sebenarnya Anda tidak bisa membandingkan bahwa perkataan Tuhan di sini itu sama dengan perkataan Petrus yang di Kisah Para Rasul tadi. Ini kan Jadi Taurat, Bung. seolah-olah tuh, Kalau begitu, iya, kalau begitu, bukankah di dalam dikatakan Musa? Nah, ini kalau saya cari dikatakan Musa ini di mana dikatakan Musa? Kan munculnya di Ulangan tadi. tunggu saya bacakan ayat-ayat di atasnya ya. Lebih gini aja deh, saya ulang ayat saja. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapat seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya, apakah arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Jadi ini diceritakan Tuhan itu berkata kepada Musa ketika mereka akan mendiami tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Lalu Tuhan ingin Tuhan ingin mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan lagi. Jadi nanti ketika mau sampai ke tanah Kanaan, Musa itu dilarang untuk sampai kepada tanah perjanjian itu. Jadi Musa itu tidak boleh menginjakan tanah perjanjian itu. Dia hanya sampai batas gunung apa itu saya sudah lupa. Nanti yang dibangkitkan itu adalah Yosua, bukan Yesus Kristus, atau bukan siapa yang dianggap itu adalah Yosua, pengganti Musa. Karena apa? Karena Musa tidak boleh sampai kepada tanah perjanjian itu. Jadi ya tidak sama dengan perkataan Petrus, apalagi seolah-olah Petrus ini dia menerima perintah langsung dari Tuhan gitu, sedangkan jaraknya kan sangat panjang, berbeda sekali. Jadi Boleh Anda baca ini? Itu kepada Yosua. Oke, Baca apa? baik. Itu kepada Yosua, oke. Di dalam Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi kalau tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel yang sama seperti Musa, kenapa Anda mengatakan Yesus? Bagaimana bilangnya ya? Dalam hal ini kan itu kan ada Tuhan ingin melakukan misi Injil. Ya, dalam hal ini dia mengutus hambanya dalam Yesaya 40 ayat 1 itu. Itulah hambaku yang kuutus. Rohku akan ada di atasnya. Jadi ya karena Karena kuasa Tuhan, dia memberikan rohnya kepada hambanya itu, yaitu Yesus Kristus. Oh, nggak bisa. Setelah dia lahir ke dunia. Nggak bisa, itu asumsi Anda. Nggak bisa, Bang. Itu bukan asumsi, maksudnya bagaimana? Oh, maksudnya tidak ada nabi lagi. Giliran saya berbicara. Kalau Anda membawa Yesaya 42, kalau Anda membawa Yesaya 42, Yesus nggak bisa duduk di sini. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya
supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak pernah menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus hanya menyatakan hukum kepada satu bangsa, yaitu Bani Israel. Itu pun ditolak. Dia justru yang dibunuh, yang akan dibunuh, yang akan dieksekusi. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3, Ulangan 18. Anda sudah akui itu bukan Yesus. Nah, sekarang Kisah Para Rasul 3 itu bukan Yesus di situ. Kenapa? Karena nabi yang dimaksud di sini, hamba yang menjadi pilihan Tuhan, dialah yang kemudian yang menegakkan, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Berarti hamba yang dimaksud di sini bukan Yesus. Begitu juga di Ulangan 34 nomor 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan menghadap muka dengan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus orang Israel. Berarti bukan Yesus yang dimaksud di situ. Ya kan? Ini dalil kan? Ulangan 34 nomor 10 ini kan tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Yesus bukan yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 ini. Bukan Yesus. Di sini dikatakan bahwa nabi ini, siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, maka akan dibunuh, akan dilenyapkan. Oksolotereu, artinya akan dibasmi. Basmi ini artinya dimatikan, dibunuh. Berarti ketika Yesus datang dan dia adalah nabi yang sama seperti Musa, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala mahkamah agama, orang Farisi yang menolak Yesus, harusnya mereka yang dibunuh, bukan Yesus yang dibunuh di atas tiang salib. Karena dalilnya akan terjadi semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Faktanya kalau ini untuk Yesus, imam Farisi, mahkamah agama, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi bersekongkol kemudian untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 52, mulai hari itu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59, mulai hari itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kok terbalik? Harusnya orang-orang yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu inilah yang kemudian dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan firman dari Yesus. Tapi kok terbalik? Justru Yesus yang dibunuh. Berarti yang dimaksud Kisah Para Rasul 3 ini bukan beliau, tetapi adanya oknum yang bangkit kemudian ya dari keterpurukan, dari kejahiliaan, dengan membawa hukum-hukum Tuhan, dia ajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua yang menentang dakwah beliau pada masa itu, ya, memerangi Rasulullah, mereka akan balik diperangi, mereka akan dibasmi. Makanya sejazirah Arab itu sampai kepada Spanyol, sampai kepada Asia, semua ditundukkan oleh beliau. Bahkan sampai di Indonesia hukum-hukumnya berlaku. Itu baru betul. Sementara ajaran Yesus, ya dia yang dibasmi di atas tiang salib katanya. Gitu Bang. Terima kasih abangku. Iya. Poin yang pertama tadi adalah saya akan mendapat hukuman karena saya tidak mengakui Yesus. Yesus ya sebagai nabi. Itu dari kisah para rasul tadi yang dikatakan oleh Petrus bahwa saya akan mendapat hukuman karena saya tidak mengakui Yesus. Lalu di sini Anda katakan Yesus diutus hanya pada orang Israel. Hanya pada orang Israel. Lalu di sini Anda katakan tidak ada lagi nabi yang bangkit lagi. Lalu dari kedua pernyataan Anda ini, itu berarti kita sama-sama bersalah kepada Yesus. Kita sama-sama bersalah kepada Yesus. Saya tidak mengakuinya karena saya menzolimi dia tadi kata Anda. Yang kedua, Anda juga karena Anda tidak mengakui Yesus sebagai nabi, sebagai utusan. Itu kan Anda sendiri yang tadi yang mengatakan itu. Lalu saya kembali lagi kepada Kisah Para Rasul ini. Kan saya sudah bilang ini tidak ada hubungannya ya. Kalau yang tadi dimaksud Musa itu tuh Yosua. Tuhan itu berkata tentang nabi berikutnya adalah Yosua karena Musa tidak boleh sampai ke tanah perjanjian. Itu yang pertama. Yang kedua ya kan seperti yang saya bilang tadi ini kan Petrus dia kan
bersama roh kebenaran itu atas kuasa Yesus. Atas apa namanya? Bukan kuasa Yesus, maksudnya kan Yesus pernah berkata, akan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ya seperti gitu. Lalu ya roh itu bersama dengan para rasul selama-lamanya dalam artian ya apa namanya? Sampai mereka sampai kepada kitab Wahyu. Sampai kitab Wahyu itu yang disebut Allah itu ya ini Roh Kudus, Roh kebenaran itu ya yang begitu Yohanes ini Petrus sampai mereka berkuasa di Yerusalem. Berkuasa di Yerusalem tapi hanya pada masa 1000 tahun selama iblis di penjara di dalam jurang maut. Setelah itu ya apa namanya? Akan adanya kebangkitan kedua dan seterusnya. Dan Yesus pun memantau mereka dalam apa namanya? Wahyu kepada jemaat kan dikatakan, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ya seperti begitu. Jadi ya orang ini yang tidak diceritakan dalam Alkitab, baik lahirnya, asal usulnya, apa saja yang dilakukannya. Itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Namanya Nabi Isa. Seperti itu. Oke. Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara orang Israel. Berarti Yesus di sini bukan hamba yang diceritakan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Karena hamba yang sama. Tunggu dulu. Pertama itu adalah kuasa Tuhan. Terserah Tuhan. Dia berkuasa memberi, dia berkuasa mengambil. Ya nggak bisa begitu dong. Itu asumsi namanya. Kan Tuhan sudah mengatakan seperti Iya, Musa itu yang dikenal Tuhan dengan keselamatan, berhadapan muka. Nggak ada Bung. Yesus diutus hanya kepada. Tentang keselamatan kepada seluruh Nggak dunia ada. melalui bangsa Israel. Kalau Kepada seluruh dunia seluruh nggak ada. melalui Kalau ajaran Tuhan kepada Bani Israel, ya itu untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Kristen. Kristen ini agama baru yang muncul setelah membelokkan ajaran Tuhan yang datang kepada umat Israel. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 147. Bisa nggak Kristen lolos di situ? Kan nggak bisa. Di situ Tuhan mengatakan, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini perkataan Mazmur 147. Jadi Kristen ini adalah agama baru, agama bidat di luar agama Yahudi. Kristen ini penumpang gelap, Bung. Penumpang gelap. Kristen itu. Enggak ada Bukan. Anda kan mengatakan bukan. Anda keliru. Ini bukan poin baru. Agama Kristen ini kan produk Barat. Itu yang Anda harus pahami dulu. Tak ada nabi. Sabar dulu. Anda ingin memisahkan Yesus Kristus dengan nggak bisa. Yang ada di Kristen, itu sabar Frans. Dari tadi Anda nyerocos tapi nol. Sabar. Yang di Kristen itu Yudas. Yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu Yesua. Yesus itu tokoh fiktif, asal Anda tahu. Oke, yang Anda sembah itu Yudas Iskariot. Sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yosua Hamasya, yang kami sebut Isa Al-Masih. Itu baru kena. Kalau Yesus Kristus itu buatan Proda Antioquia. Itu orang Kristen punya Proda itu, tapi dia Kristen ini mengambil hasil dari penyaliban terhadap manusia terkutuk, yaitu Yudas yang menyerahkan Yosua Hamasya kepada tentara Romawi. Itu yang perlu Anda pahami. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu perkataan Yesus. Sedangkan di dalam pengakuannya, dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Di situ tidak ada Paulus, di situ nggak ada Lukas, di situ nggak ada Markus. Nggak ada pengarang Matius, nggak ada pengarang kitab Yohanes juga nggak ada. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa di mana umatku
Bani Israel itu berada. Coba Anda baca, itu kitab saudara sendiri loh yang mengatakan itu. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya untuk orang Kristen. Kristen ini kan produk barat. Agama baru yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dialah Paulus sang penyakit sampar yang adalah tokoh dari sekte Kristen. Itu dalil. Pelan itu baik-baik. Jadi tidak ada hubungannya antara penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel dengan agama produk barat yang Anda ajarkan sekarang, yang Anda imani sekarang, yang dibawa oleh penjajah itu. Nggak ada hubungannya. Cuman produk barat ini mengambil kitabnya orang Yahudi, mengambil tragedi penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, lalu dijual kepada Vatikan Romawi. Laku. Nah itulah yang Anda imani sekarang. Jadi nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yahudi, itu nggak ada hubungannya. Beda. Sudah. Iya, Oke. sudah. Silakan. Yang pertama, tapi jangan jawab dulu ya, nanti aja. Yang pertama, apakah di dalam Al-Quran dikatakan Yudas disalibkan atau minimal ada kuburannya Yudas di mana, di daerah mana? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi mengatakan Kristen adalah produk Barat, itu tidak ada hubungan dengan Injil. Itu tuh saling berturutan. Pertama, Petrus mendapat kuasa kunci surga dari Yesus Kristus. Lalu Paulus diberkati oleh Yesus melalui Ananias. Jadi mereka dua itu sama-sama diutus, lalu mereka mengajarkan di berbagai kota di Israel pada zaman itu, di Antioquia, di Efesus, pernah juga di Serambi Salomo, lalu di mana gitu, di berbagai tempat lah, kecuali di Asia Kecil. Di Asia Kecil itu mereka tidak boleh. Itu mereka dihadang oleh Roh Kudus, tidak boleh menyebarkan Injil di Asia Kecil. Oke, ada Itu- lagi? Coba Tunggu dulu. bantah saya. Anda jangan terlalu semangat. Sabar. Itu nanti kita bahas nanti. Saya masih bahas tentang Kristen ajaran Barat. Oh iya, Lalu pasti. mereka- Silakan. Tunggu dulu. Lalu mereka di Antioquia membangunlah semua dasarnya jemaat pengikut Kristus. Siapa Kristus itu? Pengikut Kristus? Ya, ajaran Injil ini tentang keselamatan, tentang kebangkitan, tentang penyaliban, semua. Itu kan ajaran baru, Bang. Yesus tidak mengenal kitab Anda. Tidak. Yang namanya ajaran siapa Injil, bilang? pengikut Kristus, semuanya Enggak. dengan Allah yang adalah firman yang adalah Allah. Itu Semuanya ajaran yang di mana itu muncul. adalah Roh Kudus, adalah Itulah ajaran Dari- baratnya. dari Antioquia mereka Itulah Petrus ajaran berasal barat. di Roma. Gantian Pras. Lalu Paulus Itu ajaran barat itu. Sekarang lambat begini. laun, setelah Pras, gantian. masanya tunggu dulu. Setelah masa Begini, Saudara Frans, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas, Markus, Matius, kitab-kitab Paulus, Kaliki, Kaluku, Kalak, Pararang, namakan semua? Apakah Yesus mengajarkan surah-surah Paulus? Apakah Yesus mengajarkan Lukas, Markus, Matius, dan juga karangan Yohanes? Itu dulu Anda terangkan ke saya. Apakah Yesus mengenal kitab saudara, kitab orang barat ini? Coba, apa jawaban saudara? Pras, bukan ini ini. saya Ah. termute. Enggak, jawab aja Ini sesuai dengan pertanyaan. otomatis. Apakah kitab perjanjian baru apa- itu yang kitab orang barat ini sudah diajarkan oleh Yesus ketika dia melakukan misi penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel? Jawab. Saya perlu waktu untuk menguraikannya secara data dari mulai Enggak, Karena jawab aja. Petrus mendapat Apakah kursi dari Yesus, sabar, Paulus. apakah Dari Yesus Antioquia, mengajarkan dari perjanjian Antioquia baru? mereka di tengah di Roma. Apakah Pras. jangan kayak orang gila ente bicara sendiri, kamu Pras, ditertawakan. Dengerin dulu pertanyaannya. Jujur aja kepada kebenaran, agama Kristen itu adalah agama yang menyembah manusia bernama Yudas. Jujur aja, nggak usah malu-malu. Kristen itu penyembah Yudas, itu aja dulu. Nah, untuk mengetahui bahwa Yudas yang Anda sembah, pertanyaan saya, apakah ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, dengarkan, Yesus sudah mengajarkan doktrin-doktrin perjanjian baru atau tidak? Jawab. Faktanya dia mengajarkan di atas seluruh hukum Taurat, tergantung perkataan ini. Apa yang ingin engkau lakukan, apa yang engkau
engkau ingin saudaramu lakukan kepadamu, lakukanlah demikian kepada Apa saudaramu ini? itu. Pertanyaan Jadi saya, perkataan apakah ini tergantung Yesus, semua hukum Taurat, dengarkan, tergantung semua dengarkan. hukum Taurat. Itu kata Pertanyaan Yesus, itu kata saya, Yesus. apakah Itu cuma ajaran Injil. Yesus Karena apa? Di dalam Injil, mengajarkan kitab barat kitab perjanjian yang baru milik orang Kristen kepada orang Yahudi? Itu pertanyaan saya loh. ya itu salah satu ajaran yang seperti itu. Pertanyaan saya, Lalu apakah Yesus mengajarkan kitabnya orang hukum barat yang terutama, perjanjian baru hukum yang ini? terutama dari semua hukum Taurat adalah hanya dua aja. Beras. Kan Kasihilah nenek Tuhan Allahmu kiper. dengan segenap hatimu, Ya, siapa yang ngajarkan itu? Nggak ada cerita. Itu dan karangan-karangan kasihlah yang sesamamu muncul. manusia seperti Itu engkau mengasihi karangan dirimu. yang muncul belakangan. Pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Yesus mengajarkan buku barat? Roma, Filipi, Efesus, Saya bukan ahli sejarah. Ya, selesai. Jawab aja dulu. Saya bukan ahli Apakah sejarah. Yesus Dengan mengajarkan buku-buku itu kepada Bani Israel? Ayo. Kalau Yesus mengajarkan buku-buku yang mengantarkan orang Kristen menyembah Yesus, baru boleh Anda mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Kan tidak. Berarti Kristen ini memang murni produk barat, buatan Romawi. Itu fakta, Bung. Dan yang Anda sembah itu bukan Yesus Hamasia, bukan Yosua Hamasia, bukan. Yang Anda sembah itu Yudas. Dan saya bisa buktikan kepada siapapun yang merasa dirinya intelektualnya ada, bisa menjelaskan tentang kekristenan. Mari kita adu data bahwa yang kalian sembah itu adalah Yudas Iskariot berdasarkan Bible. Oke? Kalau di Al-Quran kan sudah jelas tuh. Al-Quran menerangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Allah. Diangkat ke langit. Dikarenakan terancam oleh Bani Israel. Itu yang terjadi terhadap baginda Isa alaihissalam. Oke? Ketika ia datang kepada Bani Israel kemudian mengancam beliau. Beliau kemudian melihat pengingkaran-pengingkaran Bani Israel. Dan itu juga terekam di kitab saudara. Pengingkaran demi pengingkaran yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam menyebabkan kemudian orang Israel ini ingin membunuh Nabi Isa, Yesus, lalu Allah menyelamatkan beliau. Itu juga terekam di kitab saudara. Berarti yang menggantikan Yosua Hamasia di atas tiang salib, siapa? Yudas Iskariot. Apakah Kristen sudah ada pada saat itu? Tidak ada. Kristen masih jauh, masih hampir 100 tahun baru Kristen itu muncul. Mengambil cerita-cerita penyaliban, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu menjadikan kitab itu sebagai firman Tuhan. Untuk mereka. Yang mati di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk di antara Yesus dan Yudas? Coba. Ini aja kalau Anda menggunakan akal sebagai filter untuk menjawab pertanyaan saya, jantung Anda akan berhenti. Siapa yang disalib? Orang terkutuk atau orang yang dimuliakan? Itu dulu. Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk di antara Yesus dan Yudas? Makanya orang Yahudi sampai hari ini menertawakan kalian, meludahi kalian. Karena yang kalian sembah itu adalah orang terkutuk. Mana ada tradisi kayak begitu di Yahudi? Makanya saya bertanya kepada saudara, apakah Yesus ketika mengajar penginjilan di tengah-tengah Bani Israel sudah menenteng bukunya orang Kristen? Kan tidak. Lalu kapan muncul bukunya Kristen ini? Ya pada saat di internal Kristen itu sendiri. Bukunya Kristen ini tidak diproduksi di tengah-tengah Bani Israel. Karena itu bukan firman Tuhan, itu bukan sabda Nabi. Tulisan-tulisan yang muncul di kitab saudara itu adalah hasil penelitian orang-orang yang tidak dikenal. Dan sebagian di antara mereka adalah murid Paulus. Makanya Yesus meminta waspada kepada siapa? Waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi. Kenapa? Karena dari mereka lah nanti muncul penyesatan, pengajaran-pengajaran sesat yang dimasukkan ke dalam pengajaran para nabi. Ya, lahirlah agama Anda. Gitu, Bung. Saudara harus paham itu dulu. Nah, kasih waktu untuk berbicara. Tolong terangkan ke saya, apakah Yesus mengajarkan buku yang diimani oleh Vatikan pada saat Yesus memberitakan kebenaran, keselamatan kepada Bani Israel? Silakan.
terima kasih Abang Zuma atas panjang lebarnya. Sebelum saya melanjutkan kita berdua, saya lebih ingin menjawab pertanyaan orang-orang Kristen yang dalam komentar ini. Mereka saya ngawur, saya apa namanya dan sebagainya. Saya mau tunggu Abang Zuma ya, beri saya waktu 10 menit aja. Oh, Saya mau panjang kali, Bang. 5 menit aja, 5 menit. Oke. Tunggu, saya mau ajak kalian nih. Baca Wahyu 22 Wahyu itu ayat 16. Wahyu itu sudah ada pada saat Yesus mengajar atau belum? Halo. Tadi kan saya bilang, saya membaca kitab ini. Saya sebagai katekismus lokal, sebagai orang Katolik. Orang Katolik dasarnya itu di Wahyu. Bukan dasar sih, bersumber pada Wahyu juga. Wahyu adalah sumber pengajaran kami sebagai orang Katolik. Begitu. Tapi bukan dari Yesus kan? Nah, dengerin ya. Ya, silakan. Anda baca sendiri aja. Tunggu dulu ya. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Apakah Anda sudah paham maksud ayat ini? Wahyu 22 ayat 16. Itu karangan Ini siapa? Yesus. Itu karangan siapa Wahyu itu? Ini yang menulis adalah Yohanes. Nah, Di Pulau Patmos. Yohanes siapa yang nulis di Pulau Patmos? Yohanes siapa? Yohanes yang Yohanes siapa? ditulis dalam kitab Markus itu, dia bicara kepada Petrus, ada seseorang yang kalian tidak dia tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan surga ke saya lupa ayatnya. Intinya lebih kurang seperti begitu. Bukannya itu dia tulisan adalah Markus? Iya, ada di Injil Markus. Perkataan Yesus kurang lebih seperti itu. Ada seseorang yang dia tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Akhirnya Yohanes diajak ketika Yesus sudah bangkit di Pulau Patmos. Itu cerita yang muncul belakangan, cerita-cerita kayak gitu itu dikarang. Tunggu dulu. Itu dikarang Setelah untuk dia siapa? Setelah terangkat ke surga. Nah, itu cerita-cerita yang muncul di barat. Anda kalau mau ke bahasa Ibrani sana. Sebenarnya gini loh, ini kok semakin melebar. Kalau Frans, Katekismus lokal. seperti juga di sini belum jelas kamu Kristennya seperti apa. Kamu kan tidak, kamu dulu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu utusan Tuhan, anaknya Maria itu ciptaan Tuhan. Jadi kamu berbeda sama Kristen yang lain, jadi kamu nggak mewakili. Jadi itu dulu. Nah sekarang ini kan kamu sudah bersahadat Yohanes 17. Dengerin dulu Frans. Kamu udah mengaku Yohanes 17:3 kau bersahadat dengan berbahasa Arab. Sekarang kamu ini tinggal kamu sudah meyakini Nabi Muhammad, tapi kamu nggak mengimani. Tapi kamu mengatakan ada. Saya tidak meyakini. Saya percaya, tapi saya tidak meyakini. Ya itu. Jadi ini Frans ini sebenarnya anaknya sudah langkahnya semakin maju dibanding yang lain. Itu Bang Juma, dia sudah tidak menyembah yang Bang Juma maksud tadi itu. Gitu Bang Juma, lanjut. Oke. Karena tunggu dulu Abang. Abang Ade Selebes. Karena apa saya percaya sama Nabi Muhammad? Tapi saya tidak meyakininya karena di Wahyu 11 ayat 2 itu dikatakan, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci. Bait suci itu yang sekarang adalah Masjid Al-Aqsa. Yang di sebelah luar, janganlah kamu mengukurnya, karena ia sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Itu sekarang begini lanjut. Ini Mas Bran, sekarang sempurnakah? Mas Bran, sekarang kita bahas sama Bang Juma. Sempurnakah ajaran Yesua Mesia dalam waktu singkat 3,5 tahun kira-kira gitu? Sempurnakah? Silakan Bang Juma dulu, baru lu. Silakan. Enggak, karena Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Itu perkataan Yesus loh kepada Bani Israel, murid-murid. Kok tiba-tiba muncul ada buku di Patmos? Ini siapa yang di Patmos ini menulis ini? Ini siapa orang yang menulis di Patmos ini? Bukankah Yesus sudah dijelaskan bahwa dialah sumber firman? Bukan yang lain, bukan Wahyu, bukan Yohanes. Sementara kalau kita lihat dari pengantar Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ini apa ini? Ini firman Tuhan, sabda siapa ini? Di Wahyu 1 ini. Firman Tuhan bukan, sabda Yesus juga bukan. Lalu ini apa?
Ini apa ini? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Kata siapa? Nomor 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kata siapa? Kata siapa? Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini kata siapa? Kata Tuhan? Bukan. Kata Yesus? Bukan juga. Lalu kata siapa? Kata pengarang. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia yang dalam sejahtera menyertai kamu. Ini bukan tulisan murid Yesus ini. Ini tulisan murid Paulus. Baca Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Yang dimaksud dengan nama Yohanes di situ adalah Markus. Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Markus itu panggilan lainnya adalah Yohanes. Berarti pengarang kitab Wahyu ini adalah Markus. Karena murid Yesus tidak akan mungkin kemudian menambah-nambahkan firman Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus sendiri dalam cerita Yohanes, menurut penelitian penulis Yohanes, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus loh. Lalu ini pengarang Wahyu kok ngarang-arang sendiri dari dirinya sendiri. Seenak perut dia ngomong. Yesus sebagai penerima firman dan penyampaian firman di tengah-tengah Bani Israel mengaku dengan mulutnya sendiri, aku utusan Tuhan, aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku wakil Tuhan, aku duta Tuhan, aku Mesias. Apa yang aku katakan adalah bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu pengakuan Yesus. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau ada kemudian orang yang bukan Mesias berkata-kata seenak perutnya, itu bukan firman Tuhan. Ini Yohanes ini yang menulis di Pulau Patmos karenanya. Apakah dia Mesias? Bukan. Apakah dia Nabi? Bukan. Kalau bukan Nabi, lalu catatannya ini apa cakupannya? Karangan. Ini bukan cerpen, ini cerpan. Cerita panjang. Yang ditulis oleh Markus di Pulau Patmos ini cerpan. Cerita panjang. Ceritanya dia sendiri. Yesus mengatakan segala firman yang diberikan Tuhan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini Yesus sampaikan sebelum dia terangkat. Ini Yesus sampaikan. Sabar. Ini Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Yesus sudah mengatakan, semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tidak ada lagi firman Yesus berkata di Pulau Patmos. Siapa Yesus lagi berkata di Pulau Patmos ini? Nggak ada. Semua firman telah aku sampaikan sebelum Yesus terangkat ke langit. Semua jatahnya sebagai firman yang harus dia sampaikan telah disampaikan oleh Yesus sebelum dia terangkat. Berarti yang ngarang Wahyu ini tidak menerima lagi perkataan dari Yesus. Ingat Bung, dari masa Yesus terangkat ke langit sampai penulisan di Pulau Patmos itu kurang lebih 100 tahun. Pahami itu. Karena kitab Wahyu ini nanti di hampir masuk abad kedua baru dituliskan. Lalu dari mana pengarang Wahyu ini menerima informasi? Oh, dari Yesus. Kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan pada saat dia belum terangkat, semuanya sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Gitu loh. Jadi tolonglah Anda inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya supaya ditunjuk. Kata siapa? Kata siapa? Kata Tuhan. Di mana dalilnya? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Kalau Anda mengatakan kata pengarang wahyu baru saya terima gitu. Kalau dikatakan itu kata siapa? Anda harus menjawabnya. Itu kata pengarang kitab Wahyu. Baru kita sepakat. Gitu loh. Jeb, kamu bisa diskusi nggak, Jeb? Ini urusannya Peran sama Bang Juma. Diam dulu. Ya, Silakan Frans. ngawur, tahu nggak ngawur? Ya, silakan Anda bernarasi. Baru kita lihat siapa yang ngawur. Matius 3:17 apa? Matius 3:17. Apa yang Anda jual? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Kampret. Yesus sendiri yang mengatakan suara Tuhan tidak bisa didengarkan. Dasar lu, ucluk. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Dari surga, lu pikir petir? Jangan-jangan mobil truk traktor yang lewat.
Kemudian dikatakan suara Tuhan. Oke, jawabannya simpel aja. Hmm. Bang Andi kan tadi tanya, apakah ajaran Yesus sempurna? Saya bilang belum sempurna. Mantap, tepuk Karena apa? tangan. Karena kebangkitan kedua belum terjadi. Kebangkitan yang kedua. Simpel. Hmm. Orang-orang Kristen nanti ya. Oke bang, itu bang jawaban saya bang. Yesus belum sempurna karena kebangkitan kedua belum terjadi. Iya. Bukan, itu jawaban dari produk barat. Kalau pengakuan Yesus berdasarkan penelitian daripada orang yang menulis buku Yohanes, dia mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan, Ini tapi kamu Alkitab saya. Orang Barat mana yang mau menentang saya? Sini mari maju. tidak ada orang barat yang menentang Anda, karena itu memang kitabnya orang barat. Susah Anda ini. Itu Yesus. Orang bule Dengerin yang dulu. mengatakan Dengerin kitab dulu, ini harus Frans. dirubah. Terserah Iya. orang. Yang membawa kitab Anda ke sini orang barat, dong Belanda. Jadi, yang Anda harus pahami, Yesus menurut penelitian penulis buku Yohanes mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tetapi kalian Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Sekarang kalau yang Anda maksud roh kebenaran itu ada di dalam Kristen, saya tanya kepada saudara, hukum pewarisan itu seperti apa di dalam kitab barat? Ada nggak? Menurut dia Bang Joma, Yesus memang nggak lengkap. Nanti turun kedua kali baru dia melengkapi lagi gitu loh. Ya nggak bisa lah. Orang Yesus turun kedua kalinya, Anda baca dalam Yohanes 12:48. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia datang untuk kedua kalinya? Apa yang dituliskan Yesus di sana? Diceritakan oleh penulis kitab saudara. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang menolak aku. Yohanes 12:48. Untuk yang kedua kalinya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak Kita menerima kembali ke berkat. dunia dulu ya. Tunggu. Asik jalan-jalan. Tinggal naik turun doang nih. Apa ini? Yohanes berapa nih? 12:48. Yohanes 12 ayat 8. Barang Oke. siapa yang menolak aku, dia dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah Yesus katakan ini yang mana? Ini kan Yesus mengatakannya waktu di dunia ya. Iya, betul. Saya bacain. Hah. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya tidak menolak itu karena tadi saya mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Injilnya kasihnya. Pertama, hukum kasih, hukum kasih. Yang kedua, tentang hukum yang segala hukum Taurat tergantung perkataan Yesus yang mengatakan bahwa apa yang ingin saudaramu lakukan kepadamu, lakukanlah hal itu kepadanya. Dari kata itu tergantung seluruh hukum Taurat. Itu Yesus mengatakannya. Tapi saya lupa di surat pasal berapa. Gini. Firman yang kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang telah. Sekarang saya Firman yang telah. Saya aja ya. Misalkan yang mau naik nih, dia pasal tuh, pasal sekian, bab sekian, oke? Saya mundur dulu bang, belum sempurna bang. Firman yang telah aku katakan. Artinya ucapan-ucapan Yesus selama 3 tahun inilah yang akan menjadi tolak ukur penghakiman Yesus kepada Bani Israel. Bukan surah-surah Paulus, bukan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus. Bukan. Yang menjadi hakim kelak adalah semua ucapan-ucapan Yesus sebelum dia terangkat diselamatkan oleh Tuhan dan digantikan oleh Yudas. Perkataan itulah yang menjadi hakim. Makanya salah satu perkataannya adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu salah satu. Siapa yang percaya itu? Kami umat Islam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian Bani Israel. Kami percaya. Nah, kalian menolak. Kalianlah yang akan dihakimi. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel.
Umat Islam percaya enggak? Percaya. Berarti kami tidak dihakimi. Nah, ente percaya enggak? Tidak percaya. Yesus diutus untuk orang Roma, Yesus diutus untuk orang Indonesia. Mana dalilnya? Pengakuannya mana Yesus? Mana firman yang pernah ia katakan seperti itu? Tidak. Berarti ente penumpang gelap. Dah, selesai. Sahabat, di sini udah masuk maghrib. Saya serahkan kembali forum ini kepada sahabat-sahabat sekalian. Nanti kita akan jumpa lagi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini loh ya, ini room muslim, Bang Yo juga nanti sebentar lagi maghrib, ya room ini akan kita tutup dulu untuk sholat maghrib. Saya barusan koordinasi. Jadi tadi ini anak adalah Kristen Katolik, dia tidak percaya Yesus Tuhan, Yesus itu ciptaan Tuhan. Dia sudah mengakui ajaran Yesus waktu hidup tidak sempurna. Yesus akan datang kedua kali untuk menyempurnakan. Is okay. Jadi kalau mau H2H, jangan lawan Bang Yuma. Lawan saja oten-oten yang berseberangan dengan Anda. Masih banyak yang ingin harus Anda konsolidasikan agar Kristen itu bersatu. Ya, ada bom-bom yang Anda bisa luruskan. Ada Herdi yang oneness yang Anda luruskan, ada Luga yang Anda luruskan. Jadi kalian dululah yang koordinasi, konsolidasi, satu arah begitu. Kenapa Kristen banyak pecah? Ya karena mereka ini hanya mementingkan diri sendiri. Mementingkan bagaimana dia hidup mewah, bagaimana dia dapat koin, bagaimana dapat donasi. Ya, jadi masing-masing bekerja sendiri-sendiri, menampilkan bahwa dialah yang terbaik. Ya mereka sebenarnya yang harus konsolidasi dulu. Jangan lawan muslim dulu. Karena bosan kami diskusi dengan Anda. Karena Anda tidak punya apa-apa. Anda udah ditinggalkan oleh banyak orang. Sekarang mau pansos lagi. Membonceng nama Banyuma. No way. Tidak akan kami biarkan. Banyuma bukan level Anda. Banyuma seorang pengajar. Untuk meluruskan orang-orang yang bengkok. Termasuk anak ini tadi. Sudah ingin belajar kepada Banyuma. Artinya apa? Kemajuan berpikirnya lebih maju dibanding Anda semua. Kenapa? Orang yang berpikir tidak akan pernah menuhankan anak Bunda Maria. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.